menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kolesterol tinggi cenderung dikaitkan dengan orang dewasa dan lansia. Tetapi pada kenyataannya, sekarang ini orang yang lebih muda, bahkan remaja juga bisa mengalami kolesterol tinggi. Di mana angka HDL, LDL, dan kolesterol total di luar kisaran sehat. Meskipun kurang umum, sangat mungkin bagi remaja untuk mengalami hiperlipidemia, atau biasa juga disebut hiperkolesterolemia. Bahkan anak kecil terkadang dapat mengalami masalah ini. Jika memiliki kolesterol tinggi sebagai orang yang lebih muda, penting untuk bersikap proaktif dalam mengelola kondisi. Karena lipid darah tinggi pada usia berapapun meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Dan menurut sebuah studi tahun 2020, semakin muda kita memiliki kolesterol tinggi, semakin besar risiko penyakit kardiovaskular sepanjang hidup kita. Para peneliti dalam studi ini menemukan bahwa kerusakan arteri akibat kolesterol LDL yang meningkat tampaknya bersifat kumulatif, menjadikannya semakin penting untuk tetap berada di atas pengobatan di awal kehidupan. Hiperlipidemia umumnya tidak memiliki gejala apapun, jadi satu-satunya cara untuk mengetahui apakah kita mengidapnya adalah dengan melakukan tes. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit merekomendasikan orang berusia 20 tahun ke atas yang berisiko rendah terkena penyakit kardiovaskular untuk diuji setiap 5 tahun. Bahkan usia untuk tes pertama lebih muda bila ada faktor risiko seperti obesitas atau riwayat serangan jantung dalam keluarga, dan disarankan untuk memeriksakan kolesterol mereka lebih sering. Banyak kita dengarnya kolesterol gitu ya, kolesterol tinggi ya. Apa sih sebenarnya kolesterol itu ya? Kolesterol itu sebenarnya suatu zat atau substansi lemak ya. Di mana kolesterol ini merupakan zat yang pembentuk sel-sel tubuh ya. Jadi membran sel itu komponen utamanya adalah kolesterol ya. Lalu juga tubuh menggunakan kolesterol untuk membuat vitamin ataupun hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi memang kolesterol ini dibutuhkan oleh tubuh. Namun kalau kolesterol ini tinggi, ya angkanya melebihi dari nilai normal, dia bisa menyebabkan masalah kesehatan. Dan sumber dari kolesterol itu yang utama adalah dari liver atau dari hati ya. Hati ini memproduksi kolesterol yang dibutuhkan tubuh tadi untuk beberapa fungsi tadi. Lalu sumber yang kedua yaitu berasal dari makanan ya. Makanan yang biasanya makanan yang hewani ya, ini biasanya mengandung kolesterol. Contoh gitu ya, lalu produk susu, nah ya, dan makanan-makanan ini juga mengandung lemak ya, baik lemak jenuh maupun lemak trans ya. Nah, dan lemak ini juga secara tidak langsung bisa menaikkan akan dirubah menjadi kolesterol juga ya. Demikian. Penyebab dari kolesterol yang meningkat tadi ya, kalau ada karena kebiasaan dari gaya hidupnya, misalnya ya, makan banyak yang mengandung tadi karena sumbernya dari makanan mengandung kolesterol gitu ya, itu juga bisa ya. Lalu juga kurang masuk yang tidak sehat lah makanannya, misalnya tadi ya banyak mengandung kolesterol, makan makanan yang sehat kurang gitu ya, misalnya makan buah sayurnya kurang, itu juga bisa menyebabkan kolesterol. Namun juga bisa ada beberapa penyakit yang memang dibawa ya, atau bawaan atau bersifat genetik atau familial yang menyebabkan metabolisme kolesterol ini tadi pembentukannya jadi meningkat, sehingga di dalam tubuh kadarnya atau konsentrasinya bisa meningkat. Ya, karena tadi ya bisa terjadi meningkatan kadar kolesterol itu karena tadi misalnya gaya hidupnya ya, gaya hidup. Kalau semenjak remaja atau dewasa muda ini udah gaya hidupnya kurang baik ya, gaya hidupnya tidak sehat tadi ya, asupan makanan yang banyak mengandung kolesterol tadi atau banyak mengandung lemak jenuh maupun lemak trans, itu asupannya cukup tinggi, lalu tidak dibarengi dengan diet yang seimbang, diet sehat dari buah, sayur, atau kacang-kacangan atau biji-bijian gitu ya. Ini bisa menyebabkan kadar kolesterolnya menjadi tinggi ya. Nah, selain itu juga mungkin ada juga beberapa kelompok atau beberapa orang yang mempunyai memang bawaan atau genetik atau familial ya. Jadi ada
gangguan dalam metabolisme kolesterolnya ini sehingga kadar kolesterolnya di dalam darah tinggi atau cenderung tinggi. Setelah mengetahui beberapa faktor penyebab kolesterol tinggi di usia muda, gejala, serta cara melakukan tes, berikutnya akan dijelaskan mengenai cara mengatasi kolesterol tinggi di usia muda yang bisa dilakukan. Beberapa cara ini dapat membantu anak-anak atau remaja untuk mengurangi potensi kolesterol tinggi yang semakin memburuk, yaitu sebagai berikut. Melakukan olahraga secara teratur dan menghabiskan sedikit waktu duduk di depan televisi, komputer atau bermain ponsel. Mengubah pola makan yang lebih sehat, yaitu dengan membatasi makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan lemak trans. Perbanyak konsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Jika mempunyai kondisi kegemukan, segera turunkan berat badan dengan menjaga pola makan dan olahraga secara teratur. Hal ini dilakukan untuk mencegah kondisi obesitas dan berbagai risiko buruk yang menyertainya. Tim Eljon Media melaporkan.